Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Dater. Kali ini saya ingin berbagi tips pada teman-teman semua yang baru mulai belajar bikin puisi, tapi tidak terlalu teoritis, sehingga teman-teman yang baru mulai belajar tidak terlalu dipusingkan dengan teori-teorinya, sehingga dapat mulai menulis puisi dengan segera. Nah, di video ini saya akan mencoba meruntuhkan satu persatu bagaimana menulis puisi sebagai seorang pemula. Ada 9 sih, paling tidak ada 9 tips yang ingin coba saya sampaikan terkait dengan bagaimana menulis puisi. Nah, yang pertama, ketika kita akan memulai menulis sebuah puisi, tentu hal yang harus kita ketahui adalah kita tahu dulu nih, puisi itu apa. Nah, ya kan? Di video sebelumnya saya sudah saya sudah share lah sedikit pengetahuan tentang apa itu puisi. Nah, paling tidak harus paham dulu nih, puisi itu pengertiannya seperti apa. Kan definisi atau pengertian puisi itu ternyata kan banyak ya. Dan sebagai seorang pemula, kalau baru mau menulis terus dihadapkan dengan begitu banyak definisi atau pengertian puisi, ya biasanya bingung sendiri. Nah, saran saya sih gini. Pertama adalah pahami dulu pengertian dari puisi. Yang kedua, pilih salah satu definisi yang menurut kamu, yang menurut teman-teman semua itu nyaman, yang menurut teman-teman semua itu paham lah apa yang dimaksudkan dengan puisi itu. Sudah, satu saja definisi puisi, pilih. Ini loh puisi. Ya, misalkan teman-teman memilih apa yang terdapat dalam KBBI, ya sudah. Kalau menurut teman-teman di KBBI sudah cukup mewakili, ya sudah, nulislah puisi dengan pengertian puisi menurut KBBI. Atau bagi yang ingin menulis sesuai dengan apa yang disampaikan Habib Yasin juga boleh, bebas. Tapi usahakan definisi yang teman-teman ambil itu yang didefinisikan oleh para pakar yang sudah ahlinya, atau yang ahli bahasa lah, paling tidak orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya. Nah, yang kedua. Yang ketiga, tentukan dulu temanya nih. Arti tema adalah puisi itu mau ngomongin apa, itu maksudnya. Jadi tema itu kan banyak ya, kalau kita ngomong puisi itu banyak banget, mau ngomongin apa aja juga bisa. Maka dari itu yang ketiga itulah tentukan temanya. Artinya kita mau ngomongin apa, mau ngomongin yang remeh atau yang receh-receh, atau mau ngomongin yang lucu-lucu, atau mau ngomongin yang serius, atau mau ngomongin yang penting-penting, yang politik misalkan, sosial misalkan ya, atau agama, religi gitu. Ya bebas, tapi tentuin dulu biar kita nanti begitu menulis puisi fokus titik itu, sehingga nggak kemana-mana nanti fokusnya. Nah, yang keempat, setelah kita menentukan tema, pilih juga nih jenis puisi apa yang mau kita tulis. Jenis puisi kan banyak tuh, teman-teman pasti atau udah lihat di video saya sebelumnya. Saya juga sudah menyampaikan jenis-jenis puisi kan. Kita mau tulis jenis puisi mana nih? Ada puisi model puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Pilih satu. Misal mau nulis jenis puisi yang balada gitu, ya fokus balada, itu tahu seperti apa. Atau romance, ya silakan romance. Jadi tapi tetap pilih jenis puisinya satu. Jadi jangan bercabang nih. Kalau kita bercabang nanti bingung, ya kan? Bingung nanti mau kemana kan.
mau nulis ode juga boleh, nggak apa-apa. Jadi pilihlah jenis puisi yang teman-teman merasa nyaman dengan jenis puisi itu. Kalau nyamannya romance ya romance aja, nggak apa-apa. Next time kita belajar lagi dengan jenis puisi yang lain, tapi tulislah ketika menulis puisi, tentukan dulu mau nulis puisi apa. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kita juga harus mempersiapkan perangkat puisi apa yang akan kita gunakan di dalam puisi tersebut. Kan perangkat puisi banyak tuh. Pokoknya kalau sebutnya banyak lah, saya juga nggak terlalu hafal semuanya. Tapi paling tidak dalam sebuah puisi, saya menyarankan masukkanlah paling tidak 2 atau 3 perangkat puisi. Yang gampang-gampang aja dulu, yang kita pahami. Ini mah kita paham dulu ya, jangan pakai perangkat puisi yang kita nggak paham, nanti bingung malah. Yang kita pahami, misalnya yang paling gampang itu kan kayak repetisi itu kan juga salah satu perangkat puisi yang bisa kita gunakan. Atau rima kan juga perangkat puisi yang bisa kita gunakan, salah satu struktur puisi kan. Atau yang kalau bisa jangan ditinggalkan itu adalah metafor. Itu metafor itu kan salah satu perangkat puisi yang sebaiknya harus selalu digunakan oleh seorang penyair. Nah, itu kan yang kelima. Mengapa menyebutkan harus ada perangkat puisi digunakan? Karena puisi memang harus ada perangkatnya. Kalau nggak ada perangkat puisi bagaimana? Kita punya dasar teori untuk membuat itu. Walaupun nanti begitu proses pembuatannya, teori dikesampingkan terlebih dahulu, ya kan? Tapi tetap harus ada perangkat puisi kita gunakan. Keenam, mulailah menulis puisi dengan apa yang kamu rasakan. Artinya nggak usah mikir dulu, udah nggak usah mikir teori puisi dulu, tulis aja dulu semuanya. Tulis aja dulu apa yang kita rasain. Misalnya marah, perasaan kita lagi marah nih, tulis aja semarah-marahnya. Gak usah pakai disaring, tulis aja dulu semuanya apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasa, tulis. Lagi sedih, lagi gembira, tulis aja semua. Jadi dasarnya adalah ketika mulai menulis puisi, dasarnya itu perasaan dulu nih. Tumpahin semua perasaan yang ada di diri kita itu terhadap peristiwa tertentu, kejadian tertentu, atau tema tertentu yang ingin kita tuliskan. Nah, kan seperti itu. Lalu setelah puisi itu jadi, nah kan udah jadi nih, kita udah nulis puisi dengan pakai perasaan lah, belum pakai teori nih ya. Masih ada saat kita tumpahin aja semuanya dulu kan. Nah, setelah jadi puisi itu ya kita ini dulu diendapkan namanya. Diendapkan itu apa ya? Jadi ini puisi, udahlah kita simpan puisi, kita diemin dulu, kita lupakan dulu sebentar. Ya bisa, kalau saya sih kurang lebih ya sekitar gak tuh sih, bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, mungkin sebulan, atau mungkin orang juga ada yang tahunan baru dibuka lagi puisinya. Yang penting ada proses pengendapan sehingga kita sudah tidak lagi emosional kita dengan puisi kita tulis itu ada jarak. Jadi kita tidak terlalu terbawa emosional kita dalam tulisan kita, sehingga kita ada jarak untuk bisa menilai puisi ini bagus atau tidak. Sehingga kita punya punya netralitas untuk melihat puisi itu dari sudut yang berbeda. Nah, itu seperti itu. Lalu setelah masa pengendapan selesai, mulailah kita melakukan editing. Artinya kita mengedit puisi kita. Nah, pada proses pengeditan ini, itu yang ke-9 ya, ke-8 ya. Pada proses kita mengedit puisi ini, nah kita usahakan maksimal menggunakan ilmu, akal, pemikiran, teori-teori puisi, jeblosin dah tuh di semua tuh di situ teori-teori puisi yang kita inginkan. Kita baca ulang lagi teori-teori puisi yang begitu banyak itu, kita masukin bongkar pasang dengan
perangkat puisi yang lain, misalnya Pak Haji mah nggak cocok, ganti repetisinya nggak cocok, ganti metaforanya, ganti, itu nggak apa-apa. Kayak bengkel aja. Jadi puisi pun bisa dijadikan seperti barang apa ya, yang bongkar pasang lah, pokoknya nggak masalah. Puisi boleh-boleh saja dilakukan bongkar pasang sampai nanti kita merasa pas. Oh, udah pas nih, boleh nih. Nah, baru ketika udah pas, ya udah, kalau merasa puas ya jadilah itu sebuah puisi. Tapi kalau belum puas juga, itu bisa diinjapkan ulang lagi, tinggalin lagi, edit lagi, tinggalin lagi, edit lagi, sampai kita merasa puas dengan udah nih cocok, kayaknya berasa kita cocok nih, udah nggak perlu ada perubahan lagi, kayaknya udah pas. Nah, itu yang ke-8. Nah, yang terakhir nih, ke-9. Tips ini, lakukan pengulangan-pengulangan terhadap saat kita membuat puisi dengan tema-tema yang berbeda. Misalkan tadi temanya misalnya sedih nih, udah jadilah, udah selesai. Dengan selesainya itu jangan berhenti di situ nih, tambahin lagi ke tema yang lain, tema gembira, tema marah, tema sosial, tema ekonomi, tema religi. Dengan tips tadi yang tadi sudah sampaikan, diulang-ulang saja. Nah, pengulangan-pengulangan itu bertujuan untuk melatih kita dalam membuat puisi yang baik dan benar. Nah, kalau sudah sesuai dengan jalannya yang benar, soal bagus dan jelek itu mah relatif. Ya kan, relatif, orang menilainya juga nggak bisa disamaratakan. Menurut si A bagus, menurut si B jelek. Tapi yang penting puisi itu harus benar dulu, benar-benar puisi. Ya begitu. Begitu kira-kira teman-teman semua, tips menulis puisi untuk pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam literasi.